hama selalu menjadi musuh bagi para petani. Tak terkecuali hama pengerat yang sedang kami buru kali ini. Sana Pak, terus Pak. Kejar Pak. Wah, larinya cepet banget tikusnya. Lari Pak. Kesana. Wah, dapet Pak. Terus Pak. Tangkap Pak, lari. Wah, kabur. Itu Pak, tangkap Pak. Ya, dapet nggak Pak? Kabur tikusnya. Selain dengan tangan kosong, sejumlah petani menggunakan berbagai trik untuk melumpuhkan tikus. Jadi tikus itu biasanya membuat lubang di pinggir sawah dan ada jalurnya. Apalagi sekarang lagi musim pada beranak tikusnya. Ya, musim beranak. Ini lubangnya juga ya? Ya. Geladak tikus itu caranya ada macam-macam. Salah satunya yaitu dengan dikompor, yaitu dengan cara disembur pakai apinya di bagian lubang tikusnya. Dikasih belerang dulu di sekitar lubang tikusnya. Perkembangbiakan tikus yang cepat dan masif membuat petani harus bekerja keras untuk memberantasnya. Berbagai cara dikerahkan untuk mengatasi ledakan populasi hewan pengerat satu ini. Jadi yang disembur itu lubang yang sebelah sana dan saya nunggu di lubang yang sini. Karena kalau yang disembur di sana, tikusnya keluar dari sini. Ini bau belerangnya nggak nahan banget. Ini Pak tikusnya Pak. Wah, langsung lemes tikusnya karena aroma belerangnya yang bener-bener gak enak banget. Jadi kalau ambil tikusnya dengan cara dikompor itu lebih efektif dan biayanya lebih murah. Salah satu cara yang cukup ampuh dengan memasukkan belerang ke sarang tikus atau uap panas ke dalam sarang. Nah ini nih, padi yang dimakan sama tikusnya. Lumayan banyak yang digigitin sama tikus. Hama tikus saat ini meresahkan petani karena memakan bibit padi yang disemaikan dan siap tanam. Mati. Dapat lagi tikusnya. Selain itu, satu ekor tikus mampu merusak 5 batang padi dalam sekali aksinya. Biasanya kalau udah ditangkap tikusnya itu dikubur karena katanya tikus yang lain itu akan dendam kalau misalnya tahu temennya dibunuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Waruk Tengah sebelum memulai panen padi. Saya juga mau ikutan prosesinya. Tradisi selamatan panen ini merupakan perwujudan rasa syukur para petani atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat sini percaya dengan menggelar selamatan seperti ini, hasil panen akan terus terjaga dan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu wujud terima kasih petani yang sudah menjadi warisan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang dulu. Setelah prosesinya selesai, biasanya diakhiri dengan selamatan atau makan-makan. Ayam kampung dan aneka makanan lain disiapkan untuk dinikmati bersama-sama. Tujuannya supaya semua yang ada di sini juga mendapat berkah dari hasil panen yang sudah didapat. Sekarang saya bersama masyarakat Desa Waruk Tengah sedang memanen padi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngawi merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Timur.
Tahun 2019, produksi gabah di Kabupaten Ngawi lebih dari 700.000 ton. Hasil ini setara dengan lebih dari 400.000 ton beras. Beruntung saya bisa mengikuti kegiatan panen rayanya. Jadi kalau panen padi ini biasanya 3 bulan sekali, dalam 1 tahun itu dipanen 3 kali. Bukan padi yang akan saya ambil, melainkan damen yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Damen atau jerami padi harus dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air. Ini berhubung nggak ada panas, jadi damennya tuh dijemurnya kurang lebih 5 hari. Tapi kalau misalnya ada panas, cuma 1 hari. Jadi limbah padi ini selain jadi sarang hama, ternyata ada juga manfaatnya. Saya juga mau tahu nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Di setiap musim penghujan, ada satu kegiatan yang biasanya dilakuin sama warga desa Waruk Tengah, yaitu ngander damen. Sebagai produk sampingan, damen masih memiliki banyak manfaat bagi hewan ternak atau para petani di sini. Jadi ini dibikin kerangkanya dulu, yang di pinggir dikasih damennya dulu, yang tengah itu terakhir, supaya lebih kuat. Ini damen segini bisa berapa meter Pak tingginya? 2-3 meter. 2-3 meter? Ya. Cukup tinggi ya? Iya, tergantung damennya. Pemanfaatan jerami pada umumnya sebagai pakan ternak, juga sebagai kompos bagi lahan persawahan pasca panen. Jadi tujuan nander damen ini untuk persediaan makan ternak selama musim kemarau. Karena kalau musim kemarau, persediaan rumputnya itu kurang banyak. Ini tingginya nanti bakal 3 meter, itu bisa untuk makan ternak 4 bulan. Damen dibentuk menyerupai rumah. Penggunaan jerami padi sebagai makanan ternak telah umum dilakukan di negara-negara agraris yang mengandalkan hasil pertanian. Damen yang sudah dikeringkan selanjutnya disimpan di tempat yang terlindung untuk proses fermentasi. Hasilnya digunakan sebagai pengganti rumput karena memiliki kandungan serat tinggi bagi pencernaan hewan ternak. Damennya udah selesai ditumpuk, sekarang kita mau kasih makan sapi pakai damen yang udah ditumpuk selama 1 tahun. Pemanfaatan damen tidak terlepas dari keseharian masyarakat lokal yang banyak beternak sapi. Jadi kalau sapinya dikasih makan pakai damen, itu kenyangnya tuh lebih tahan lama daripada pakai rumput biasa. Ternak sapi yang mengkonsumsi jerami padi menghasilkan kotoran atau pupuk kandang. Bila dikelola secara baik, akan menjadi pupuk organik dan akan bermanfaat optimal bagi tanaman. Ternyata setiap daerah tuh memiliki cara yang berbeda-beda kalau ngasih makan ternak. Jadi saya di sini jadi tambah pengalaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di daerah Gamongan ada buah langka yang biasanya dikonsumsi warga untuk dijadikan minuman. Saya juga mau ikutan cari nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelah mana Pak pohonnya? Oh yang ini pohonnya. Jadi ini nih yang kita cari, namanya pohon sambi. Tapi ini yang kecilnya karena katanya ada yang lebih besar lagi. Tingginya bisa sampai 40 meter. Kesambi sering digunakan sebagai tanaman pengisi pada tanaman jati. Memiliki akar yang dalam dan selalu tumbuh hijau, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok.
Nah ini nih namanya buah sambi. Kalau saya lihat nih bentuknya kayak kelengkeng. Kesambi ditemukan tumbuh di daratan rendah yang beriklim kering sampai ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jadi apa? Kita beruntung banget nih karena biasanya buah ini adanya di musim penghujan dan sekarang lagi musim penghujan kita dapat banyak. Ini udah matang. Oh, ini udah matang nih. Saya coba ya, Bu. Tuh. Dagingnya tuh mirip kelengkeng tapi warnanya jauh lebih kuning dan juga kandungan airnya tuh jauh lebih banyak kayaknya ya kalau dilihat. Coba saya makan dulu ya. Gimana Mbak rasanya? Rasanya tuh asem, tapi masih ada manis-manisnya. Dan kalau saya rasa nih kayaknya mirip sama buah markisa. Ya, Iya, hampir mirip sama buah markisa. Buah kesambi adalah buah yang memiliki banyak manfaat. Buah bernama latin Scleysera oleosa ini memiliki kandungan air lebih banyak ketimbang kelengkeng. Hampir di setiap daerah, buah ini dapat dijumpai. Hanya namanya saja bervariatif, sesuai daerah masing-masing.